Jumpa lagi di Agape Kids. Adik-adik, siap memuji Tuhan hari ini? Yuk, kita akan beribadah online di hari Minggu ini. Semuanya kita mau siapkan kedua tangan kita. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Selamat pagi Bapak yang baik. Terima kasih untuk pagi yang indah yang boleh kami rasakan saat ini. Hari ini kami akan ibadah online. Biarlah Engkau yang akan bertahta untuk setiap pujian yang kami naikkan, dan Engkau yang akan berfirman untuk kami semua, sehingga kami bisa menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Adik-adik, kita memuji Tuhan yuk. Semuanya bangkit berdiri. Kita akan naikkan pujian dengan penuh semangat. Adik-adik siap memuji Tuhan semuanya? Yuk kita bangkit berdiri. Kita akan naikkan pujian ini ya. Satu anak Tuhan bawa teman
adik-adik semua, tiba saatnya kita akan masuk ke dalam firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita dan kita akan naikkan penyembahan ini. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati. Kasih-Mu Tuhan. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati. Kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati. Kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Shalom adik-adik, kita berjumpa kembali di Agape Kids. Nah, sebelum mendengarkan firman Tuhan, yuk kita mau minta Roh Kudus memberikan kita hikmat dan pengertian supaya kita dapat mengerti firman Tuhan yang akan disampaikan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau pada pagi hari ini kami masih boleh diberi kesempatan untuk memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Kalau sebentar
kami mau mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Jadikan hati kami tanah yang subur, sehingga ketika benih firman Tuhan disampaikan, dapat berakar, bertumbuh, dan berbuah lebat di dalam kehidupan kami anak-anak-Mu. Berikan kami telinga seorang murid, sehingga kami dapat duduk dengan tenang dan mendengarkan firman-Mu. Berkati juga pemberita firman Tuhan, sehingga apa yang disampaikan hanya berasal daripada-Mu saja. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Firman Tuhan hari ini diberi judul Aku Cinta Rumah Tuhan, yang diambil dari kitab Lukas, pasal yang kedua, ayat 41 sampai dengan 52. Nanti adik-adik bisa membaca keseluruhan ayatnya di rumah ya. Hari ini kita mau belajar untuk tetap setia beribadah di rumah Tuhan. Adik-adik tahu nggak? Ternyata dari kecil Yesus itu udah sering ke gereja loh. Buktinya, setiap tahun dia akan pergi ke Yerusalem beserta kedua orang tuanya, yaitu Yusuf dan Maria, untuk merayakan Paskah di sana. Mau tahu ceritanya? Yuk kita dengerin. Kisah ini berlangsung waktu Yesus berumur 12 tahun. Tiap tahun Maria, Yusuf, dan Yesus melakukan suatu perjalanan yang jauh dari Nazaret ke Yerusalem untuk beribadah di Bait Allah. Mereka selalu merayakan Paskah setiap tahun dan mengikuti ibadah itu dengan rajin dan setia. Selama 1 minggu mereka merayakan Paskah. Mereka mempersembahkan korban, makan makanan Paskah, dan melakukan tradisi Paskah bersama. Walaupun Yesus baru berumur 12 tahun, dia tetap anak Allah. Yesus sangat suka berada di Bait Allah, di rumah Bapaknya. Di sana ia dapat mempelajari seluruh kitab dengan sangat baik. Setelah 7 hari mereka bersiap-siap untuk kembali ke Nazaret. Saat itu suasana sangat ramai. Sementara itu Yesus malah kembali ke Bait Allah untuk terakhir kalinya. Maria dan Yusuf mencari Yesus, tetapi mereka mengira Yesus sedang bersama para sepupu dan anak-anak lainnya. Padahal Yesus masih ada di Bait Allah dan duduk bersama para ahli Taurat, membicarakan firman Tuhan, dan mulai berdiskusi tentang kitab-kitab dengan mereka. Para ahli Taurat sangat kagum karena tidak pernah ada seorang anak berusia 12 tahun yang dapat membicarakan firman Tuhan sebaik itu. Maria dan Yusuf berjalan pulang ke Nazaret. Sampai pada keesokan harinya, mereka baru menyadari bahwa Yesus tidak ada bersama-sama dengan rombongan mereka. Lalu mereka memutuskan untuk kembali ke Yerusalem. Mereka mencari Yesus 3 hari lamanya, tetapi tidak menemukannya. Namun tiba-tiba Yusuf teringat, mungkin Yesus masih tertinggal di Bait Allah. Lalu mereka mencarinya ke Bait Allah. Dan benar saja, mereka menemukan Yesus di sana. Ketika orang tuanya menemukan dia, ibunya berkata, "Nak, mengapa engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku cemas mencari engkau." Namun Yesus berkata, "Tidak tahukah kamu bahwa aku harus berada di rumah Bapakku?" Kemudian Yesus mengikuti Maria dan Yusuf untuk pulang ke Nazaret. Tapi yang terutama,
dia tetap mengikuti kehendak Bapaknya di surga. Nah, adik-adik, mengikuti teladan Tuhan Yesus, kita juga harus senang berada di rumah Tuhan. Artinya, kalau kita mau ke gereja, kita harus semangat karena kita mau belajar firman Tuhan. Sama seperti Yesus yang waktu kecil berada di bait Allah, dia mempelajari firman Tuhan. Terlebih lagi, kita mau belajar untuk melakukan semua kehendaknya. Adik-adik ingat, waktu Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, ada suatu peristiwa di mana tirai bait suci yang menutupi ruang Maha Kudus terbelah menjadi dua. Nah, ini menunjukkan kalau kematian Tuhan Yesus mengizinkan kita untuk menghampirinya kapanpun. Artinya, kita boleh beribadah kapan saja. Maka dari itu, yuk kita sama-sama bersemangat kalau kita mau ibadah kepada Tuhan ya, adik-adik. Sebelum kita akhiri ibadah ini, kita mau belajar ayat hafalan minggu ini. Ayat hafalan ini diambil dari kitab Ibrani 10 ayat 25. Ibrani 10 ayat 25. Mari kita baca bersama-sama. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan beberapa orang. Satu kali lagi ya. Ibrani 10 ayat 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan beberapa orang. Adik-adik bisa hafalkan ayat hafalan ini sepanjang minggu ke depan ya. Nah, sebelum kita berpisah, kita mau berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih kalau pada pagi hari ini kami sudah memuji dan menyembah-Mu. Kami sudah mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau memberkati anak-anak-Mu yang sudah mendengarkan, sehingga mereka boleh belajar untuk setia beribadah kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk anak-anak-Mu yang sebentar lagi akan memasuki sekolah. Kau memberkati mereka Tuhan di dalam studinya. Kau menutup bungkus juga dengan kuasa darah-Mu kesehatan mereka, sehingga mereka dapat belajar dengan baik dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami percaya penyertaan-Mu sempurna sepanjang seminggu ini. Kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Nah adik-adik, mulai minggu depan, siapa saja yang sudah bisa beribadah secara onsite, boleh hadir di Greko. Kita ibadah bareng-bareng ya, karena Agape Kids sudah ada ibadah onsite-nya. Kalau gitu, ditunggu minggu depan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.